Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, teman-teman dan Bu Titis. Kami dari kelompok replacement analysis akan menceritakan terkait apa yang maksud dari replacement analysis itu. Saya Novel Zidan. Saya Andi Fahri. Dan saya Musa Muhammad Mursyid. Secara garis besar dapat teori, dapat teori dasar, economic service life, penerapan replacement study, dan juga teori tambahan dan juga contohnya. Sebagai teori dasar itu sendiri ada beberapa istilah dasar, yakni defender dan challenger. Defender itu yang notabene sebagai aset yang dimiliki, dan challenger adalah potensi penggantinya. Kemudian market value, sebagaimana definisi market value pada umumnya adalah nilai dari suatu barang pada pasar umum. Worth value atau annual worth value adalah nilai tahunan dari suatu barang. Dan secara teori dasar atau definisi dasar mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Economic service life adalah tahun di mana AWM memperoleh nilai terendah. Defender first cost ataupun challenger first cost adalah nilai P atau inisial pada awal periode perhitungan sendiri. Kemudian terdapat beberapa teori lainnya, yakni ada sunk cost, nilai uang yang tidak dapat dipulihkan saat ini atau di masa yang akan datang, atau non-owner viewpoint. Teori ini menciptakan analisis secara tidak bias dari sudut pandang luar atau konsultan, atau lebih tepatnya adalah di luar owner itu sendiri atau yang orang memiliki uang itu sendiri. Secara garis besar, replacement analysis ini menganalisis terkait biaya suatu barang yang potensi untuk digantikan oleh pengganti itu sendiri. Next. Nah, kemudian itu kita masuk ke bagian 2, yaitu ada economic service life. Nah, jadi di economic service life itu komponennya yang pertama ada capital recovery cost atau disingkat CRC, atau bahasa Indonesianya biaya pemulihan modal. Nah, jadi salah satu komponennya itu ada common reporting standard, umumnya menurun setiap tahun beroperasinya suatu barang itu. Kemudian yang kedua, ada semakin lama seseorang menggunakan suatu aset, biaya yang terkait dengan kepemilikan aset tersebut tersebar dalam jangka waktu yang semakin lama. Next. Nah, untuk mencari capital recovery formula sendiri bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh rumusnya ya. Nah, terus kemudian bisa kita baca sendiri yang saya warnain merah itu, CRC is the annual cost of owing an asset over n time periods. Next. Nah, kemudian rata-rata tipikal ESL plot tuh bisa dilihat kayak gini juga. Kemudian terakhir itu ada closed form of AWK-nya. Nah, jadi analytical form of for total AWK-nya itu rumus-rumusnya ada di bawah sini yang saya tampilkan gambarnya. Kemudian prosedurnya year by year analysis for K itu years where K is given or assumed. Selanjutnya kita masuk ke bagian penerapan replacement study. Di sini saya jadi 6 bagian. Yang pertama ada mengidentifikasi alasan penggantian, yang kedua ada terminologi penting, dan yang ketiga ada pendekatan analisis, keempat ada faktor biaya dalam analisis proses penentuan ESF, yang kelima ada proses penentuan ESL, dan yang terakhir ada contoh kasus. Next. Selanjutnya untuk yang pertama, untuk yang bagian mengidentifikasi alasan penggantian, itu dibagi jadi 3. Untuk yang pertama ada performa menurun, yang dimana artinya penurunan reliabilitas, peningkatan biaya operasi, dan pemeliharaan. Yang kedua ada kebutuhan yang berubah, itu berdasarkan dari pencatatan baru untuk kecepatan, akurasi, atau kapasitas. Yang kemudian ada obsolesi, di mana teknologi lama tidak lagi kompetitif atau tidak lagi bisa digunakan secara produktif. Bagian kedua dari penerapan replacement tadi ada terminologi penting, dan itu ada dibagi menjadi 2. Defender asset adalah aset yang saat ini digunakan, challenger asset adalah aset baru yang dipertimbangkan untuk menggantikan defender. Atau kita bisa memilih salah satunya, defender atau challenger, karena mereka adalah alternatif yang sangat eksklusif. Next. Untuk penerapan yang ketiga, kita masuk ke pendekatan analisis. Itu menjadi 2 bagian juga, di mana ada annual worth atau AW, dan Economic Service Life atau ESL. Untuk yang bagian annual worth approach itu menggunakan metode annual worth untuk membandingkan biaya tahunan defender dan challenger.
Untuk yang bagian ISL itu menentukan masa guna ekonomi suatu aset berdasarkan analisis periodik hingga biaya tahunan minimum tercapai. Untuk bagian penerapan yang keempat, kita masuk ke bagian faktor biaya dalam analisis, di mana ada defender first cost, itu adalah biaya awal defender dianggap sebagai sunk cost atau tidak berubah. Dan kemudian ada challenger first cost, di mana total biaya investasi atau total biaya investasi aset baru. Kemudian ada trade-in issues, jika ada nilai tukar atau trade-in value. Investasi challenger dihitung dengan rumus, di mana adalah harga tunai challenger adalah nilai tukar yang ditawarkan dan adalah nilai pasar defender. Next. Untuk bagian penerapan yang kelima, ada proses penentuan ISL. Itu adalah hitung AW untuk defender dan challenger untuk setiap tahun, termasuk nilai pasar, masa depan, dan biaya operasi. Kemudian ada pilihan tahun dan dengan AW terendah sebagai economic service life-nya. Untuk bagian contoh kasusnya, untuk defender dengan nilai pasar saat ini kita anggap sebagai 13.000 dan prediksi nilai pasar menurun per tahun. AW dihitung untuk 1 hingga 5 tahun ke depan. Kemudian untuk challenger, prediksi biaya dan nilai pasar digunakan untuk menghitung AW. Dan sebagai hasilnya, pilihan didasarkan pada AW terendah. Misalnya, jika defender memiliki AW lebih terendah, min 17.307 per tahun, dibanding dengan challenger min 19.123 per tahun, maka defender dipertahankan setidaknya 1 tahun lagi. Pendekatan ini digunakan untuk memaksimalkan efisiensi biaya dan memutuskan kapan penggantian aset menjadi keputusan ekonomi yang masuk akal. Berikut adalah teori tambahan atau mungkin consideration tambahan dari replacement study ini. Di mana ini adalah potensi putusan penggantian barang di masa yang akan datang akan dapat saat perhitungan masa awal replacement study. Pendekatan opportunity cost versus cash flow sebagai perbandingan alternatif juga antisipasi dari challengers yang mengikat pada masa yang akan datang. Dan tentunya menggunakan initial investment atau C dan market value pada harga awal ISL. Untuk replacement study pada periode spesifik, nilai awal untuk challenger dan sisa masa dari defender, bukan berdasarkan ISL. Awal hanya dihitung pada masa ditentukan untuk analisis saja. Jika sisa periode defender lebih kecil dari masa untuk analisis, maka estimasi biaya harus sekuat mungkin. Ataupun kalau sebaliknya, challenger capital recovery amount akan meningkat untuk menutupi biaya awal pada periode yang dipersingkat. Kemudian untuk tambahan lagi adalah jika nilai tukar pasar melebihi nilai break even dari replacement, maka challenger menjadi lebih baik dan harus menggantikan defender saat itu juga. Mungkin berikut ada beberapa contoh soal yang kami lampirkan terkait replacement study itu sendiri. Bisa lihat dari kasus ini adalah penggantian suatu aset yang notabene-nya memiliki 100.000 dolar untuk harga first cost dari vendor sendiri dan original cost-nya di 255.000 dolar dan nilai trade-in 100.000 dolar. Maka dengan diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Dan jika replacement tadi akan dilakukan pada minggu berikutnya, pada saat estimasi sudah berubah, maka defender cost menjadi 80.000 dan market value akan terdapat market value yang baru. Dan challenger cost menjadi 380.000, maka dari itu P dikurangin trade-in value, dikurangin MV, lebih sekitar yang dilampirkan pada gambar ini. Untuk soal lainnya, baik menggunakan hitungan tangan ataupun secara spreadsheet. Dan juga ini ada beberapa hitungan secara Excel atau bantuan alat lainnya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.